Di video kali ini, Koftu akan menceritakan sebuah film bertema memasak yang dibumbui oleh komedi, yang berjudul The God of the Cookery 1996, yang diperankan oleh Stephen Chow. Yang pada saat itu Stephen Chow digelari sebagai dewa memasak, yang kedapatan telah menipu para pelanggannya, yang membuat dia kehilangan gelarnya, dan menjadi seorang gembel kelaparan. Bagaimanakah keseluruhan dari ceritanya? Dan apakah Stephen Chow dapat kembali menjadi dewa memasak? Kalau begitu, silakan tonton video ini sampai selesai. Cerita dimulai ketika Chow memesan semangkok mie campur di sebuah kedai yang dimiliki oleh seorang wanita bernama Turki. Dan setelah memakannya, Chow langsung mengkritik makanan yang dirasanya kurang enak, mulai dari rasa, tekstur, tingkat kematangan, dan juga kebersihannya. Sehingga terjadilah perselisihan di antara mereka berdua, menjadikan Chow yang kemudian berkata kepada Turki, bahwa dulunya dia adalah dewa masakan. Sontak saja pengakuan dari Chow itu membuat Turki kaget, setelah mendengarnya. Setelah itu adegan flashback kehidupan Chow dahulu, ketika dia masih diberi gelar dewa masakan. Saat itu, dirinya yang sebetulnya tidak tahu apa-apa tentang masakan, menjadi juri untuk sebuah kompetisi koki. Dan setelah ia mencicipinya, dengan sombongnya Chow mengkritik semua masakan. Serta dengan alasan yang tidak masuk akal, yang menjadikan semua masakan peserta diberi nilai 0. Bahkan yang lebih parahnya lagi, salah satu dari peserta itu diberi nilai 0 karena tampangnya yang jelek, yang membuat nafsu makan menjadi hilang. Kemudian untuk mengakhiri acara kompetisi, Chow memperagakan keahliannya dalam membuat suatu hidangan, yang mana hidangan itu membuat para peserta kagum akan rasanya. Ternyata semua itu merupakan settingan, yang mana para koki tersebut telah dibayar oleh Chow agar mereka membuat Chow tetap terlihat keren, demi mempertahankan gelarnya sebagai dewa masakan. Setelah itu Chow ketemu rekan bisnisnya yang bernama Paman Tai, untuk membicarakan produk yang akan dipasarkan, dan juga membicarakan tentang strategi penjualan bakso. Namun setelah dicek oleh Chow, menurutnya baksonya kurang elastis, dan akhirnya Chow memantulkannya ke muka Paman Tai. Setelah rapat bisnis selesai, tiba-tiba datang seorang pria yang mencegah Chow, yang bernama Bull Tom. Ia mengaku sebagai lulusan Akademi Masakan Cina, dan merupakan koki yang handal. Ia ingin sekali bekerja dengan Chow sebagai asistennya, namun Chow punya syarat sebelum menerimanya, yakni dirinya harus melakukan masturbasi terlebih dahulu di depan lift. Tanpa pikir panjang dia langsung melakukannya, dan akhirnya dirinya diterima bekerja sebagai asisten Chow. Di hari pertama bekerja, ia dipaksa untuk mengantarkan anggur merah kepada Chow. Dan tanpa sengaja, kakinya tersandung dan menumpahkan minuman itu. Karena kejadian tersebut, Chow menjadi marah dan menghukumnya dengan cara menaruh mukanya ke dalam masakan. Di suatu hari, saat Chow meresmikan cabang restoran barunya, dirinya ditemani oleh Bull untuk melakukan demo sebuah masakan. Namun setelah masakan selesai, Bull justru sengaja memberikan penilaian buruk kepada masakan Chow di depan semua orang. Bahkan Bull mengatakan, bahwa Chow bukanlah dewa masak yang sebenarnya, melainkan hanya seorang penipu ulung. Di tengah situasi tersebut, Bull sebetulnya merupakan koki yang handal, berusaha menghancurkan reputasi Chow dengan membuat suatu hidangan. Dan mengaku bahwa dirinya dewa masakan yang sebenarnya. Bahkan di tengah kekacauan itu, polisi datang untuk menahan Chow, karena para pelanggan mengalami keracunan setelah memakan daging sapi dari restorannya. Ternyata semua itu adalah ulah Paman Tai, yang sejak awal sudah bekerja sama dengan Bull,
untuk menghancurkan reputasi Chow, yang akhirnya membuat Chow ditangkap, sementara gelar Dewa Masakan diambil alih oleh Bultong, berikut dengan semua bisnisnya. Cerita berlanjut ke masa sekarang, dirinya yang kini sedang berselisih dengan Turki, kemudian dihajar oleh preman di sana, karena dianggap telah mengganggu ketenangan. Namun setelah melihat Chow yang babak belur, Turki bersimpati dengan memberikan semangkok nasi padanya. Dan di luar dugaan, Chow langsung memuji rasa masakannya. Malam harinya Turki berselisih paham dengan seorang pemilik kedai, yang bernama Agus, mengenai hak dagangan yang akan dijual bernama udang kencing, dan bakso sapi. Saat itu Chow menyela perdebatan mereka tanpa diketahui. Namun saat Agus dan Turki membariskan semua anak buahnya, akhirnya Chow ketahuan dari suaranya, yang membuatnya terancam mendapatkan hukuman potong tangan. Saat itu Chow terselamatkan, karena Turki berusaha membelanya, dan akhirnya berhasil membuat takut Agus. Berikut semua anak buahnya. Tidak lama setelah itu, Agus dan semua anak buahnya berusaha membalas dendam kepada Turki, yang kini sedang diam bersama Chow di sebuah meja makan. Namun tidak lama kemudian, Agus pun justru ikut terdiam bersama mereka. Ternyata mereka semua terdiam, karena melihat bakso sapi yang digabungkan bersama udang kencing memantul di atas meja seperti bola pingpong. Saat itu Agus heran dengan nama yang aneh, yaitu bakso sapi kencing. Dan ketika Agus mencobanya, bakso itu memuncrat deras seperti sapi kencing. Dan rasanya pun sangat enak, sampai membuat Agus berhalusinasi. Chow kemudian menjelaskan, bahwa bakso itu hanya bisa dibuat oleh tangan Turki. Karena hanya Turki lah yang mempunyai kekuatan, untuk menumbuk daging sapi sebanyak 26.800 kali agar dapat elastis. Akhirnya setelah demonstrasi bakso itu, mereka bertiga lantas menyusun rencana untuk berbisnis dengan membuka sebuah restoran bakso bersama. Tentunya, dengan bakso sapi kencing sebagai menu andalannya. Singkat cerita, restoran pertama Chow, Turki dan Agus akhirnya dibuka. Awalnya toko mereka sangat sepi, karena harga yang ditawarkan sangat mahal. Oleh sebab itu, strategi pun dirubah untuk mendatangkan pembeli, dengan cara menurunkan harga hingga menjadi gratis. Akhirnya dengan cara itu datanglah pelanggan pertama mereka, yaitu seorang suster. Namun saat akan memakannya dia dipanggil oleh atasannya, dan secara tidak sengaja, bakso itu terbawa yang akhirnya dimakan oleh seorang pasien. Chow dan teman-temannya yang saat itu dilanda keputusasaan, tiba-tiba terkejut dengan datangnya suster tadi dan para pasien lainnya untuk memburu bakso gratis, yang membuat Chow menaikkan kembali harga baksonya, bahkan lebih mahal dari harga sebelumnya. Lambat laun restoran itu pun mulai ramai pembeli sampai diliput oleh media, yang membuat bisnis menjadi lancar dan nama bakso sapi kencing menjadi terkenal. Saat Chow diwawancarai oleh wartawan tentang kelebihan dari baksonya, uniknya Chow memperkenalkannya dengan cara menjadikan baksonya seperti bola pingpong dan memainkannya. Hingga membuat Bull dan Paman Tai menjadi cemas, karena bisnis Chow yang semakin besar. Pada suatu hari, Bull dan Paman Tai bertemu dengan Chow, yang saat itu sudah sangat sukses. Chow kemudian berkata pada mereka, bahwa dirinya akan mengikuti kompetisi Dewa Masak yang akan diadakan bulan depan, dengan maksud untuk mengambil kembali gelarnya. Awalnya perbincangan mereka berlangsung dengan baik, namun karena Chow mulai mengejek, akhirnya terjadi pertengkaran yang diakhiri Turki yang menghajar Paman Tai. Saat itu Chow berusaha menenangkan Turki dengan membawanya ke kamar mandi, dan disinilah terlihat bahwa Turki sebetulnya menyukai Chow, dan akhirnya pergi setelah Chow memarahinya. Pada malam harinya, Chow dan teman-temannya berkumpul sambil membicarakan Chow yang akan mengikuti sekolah masak di China, tentunya agar dapat mengalahkan Bultong dalam memasak. Di sana, salah satu dari mereka membicarakan mengenai tampang Turki yang memiliki tanda luka di mukanya. Ternyata dulunya Turki adalah wanita yang cantik, namun jadi seperti ini karena berkelahi dengan kelompok geng, ketika dia mempertahankan bendera Chow yang dihina sebagai dewa masak. Bahkan gerobak dagang Turki hingga saat ini masih dipenuhi dengan foto Chow, yang membuat Chow kini menyadari bahwa Turki benar-benar mengidolakannya.
Tidak lama setelah itu, Turki pun datang, dan langsung mengutarakan isi hatinya kepada Chow. Namun Chow yang tidak menyukainya langsung kabur menggunakan taksi, yang membuat rasa sedih menyelimuti hati Turki. Singkat cerita, ketika Chow berada di China dan tengah mencari di mana keberadaan sekolah masak, dia dikejutkan dengan kedatangan Turki, yang ternyata datang menyusulnya untuk memberikan semua keperluannya. Di sana Turki pun ingin diberi gambar hati oleh Chow, sebagai kenang-kenangan. Namun Chow menolaknya, karena dia menganggap Turki hanya sekedar teman. Mendengar hal itu Turki menjadi kecewa, bersama dengan datangnya orang suruhan dari Paman Tai untuk membunuh Chow. Turki ketika itu dengan sigap melindungi Chow, hingga akhirnya dirinya tertembak. Sementara Chow gagal melarikan diri. 1 bulan kemudian, kompetisi Dewa Masa akhirnya dimulai dengan kehadiran Sang Ratu Rasa yang akan menjadi juri. Di sana Bull hadir tepat waktu sementara kursi Chow masih kosong. Anehnya Bull merasakan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi, karena ia melihat rasi bintang yang bersatu. Namun pada detik-detik akhir ketika kompetisi akan dimulai, Chow datang tepat waktu dengan sangat keren. Bahkan kedatangannya diikuti oleh ketua biara Shaolin, yang dijuluki Sang Mimpi Basah. Di sini akhirnya dijelaskan bahwa saat itu Chow berhasil lolos dari pembunuhan, dan tidak sengaja sampai di biara Shaolin. Ketika itu ketua biara tidak memperbolehkan Chow untuk pergi, sebelum dia menjadi ahli dalam seni Shaolin. Dan karena hal itu Chow akhirnya mengetahui fakta bahwa sekolah masak yang dicarinya sebetulnya adalah dapur Shaolin. Bahkan Bull juga berlatih memasak di sana, walaupun akhirnya dirinya dikeluarkan dari biara Shaolin. Pelajaran di dalam biara sangatlah keras, namun Chow berusaha melewati itu karena perasaan bersalahnya kepada Turki. Bahkan rasa bersalahnya itu membuat rambutnya menjadi memutih, yang akhirnya membuat kepala biara mengizinkannya untuk meninggalkan kuil. Kompetisi masak pun akhirnya dimulai. Semua peserta saling menunjukkan keahliannya. Namun mereka semua gugur satu persatu, karena kritikan dari juri yang kejam. Yang mana, kesalahan sekecil apapun membuat mereka semua diusir. Dan akhirnya, hanya menyisakan 2 kontestan yaitu Chow dan Bull Tong. Kemampuan masak mereka sangatlah hebat, dengan sama-sama memakai teknik yang tidak biasa. Juga karena mereka berdua belajar dari dapur yang sama. Ternyata walaupun kini Chow hebat dalam hal memasak, kekonyolannya ternyata tidak berubah. Yang dengan sengaja mengejek Bull, dengan mengikuti gaya memasaknya. Namun ketika hidangan mereka berdua hampir selesai, Bull dengan kelicikannya menaruh peledak di dalam hidangan Chow. Yang mengakibatkan masakannya menjadi hancur, dan tidak bisa lagi untuk dihidangkan. Akhirnya dengan sisa bahan dan hanya sedikit waktu yang tersisa, Chow membuat hidangan sederhana bernama nasi kesedihan. Yang mana nasi itu sama dengan pemberian Turki, saat dirinya kelaparan. Namun perbedaannya, nasi itu kini dibuat dengan teknik memasak yang bernama tangan kesedihan. Itu adalah gaya memasak dengan kungfu yang ia ciptakan sendiri, ketika dirinya meratapi kesedihan atas rasa bersalahnya kepada Turki. Waktu memasak akhirnya selesai, dan mereka berdua telah berhasil menyelesaikan hidangannya. Sang juri ketika itu, langsung mencicipi hidangan mereka berdua. Namun walaupun hidangan Chow kelezatannya mengalahkan hidangan Bull, sang juri tetap memenangkan Bull dan tetap diberi gelar Dewa Memasak. Itu semua karena sebelumnya sang juri telah disogok. Saat itu Chow tetap menghargai keputusan juri, walaupun dirinya telah dicurangi. Namun dirinya mengatakan bahwa siapa saja memasak dengan ketulusan hati, dapat menjadi dewa memasak. Namun saat Bull Tong akan meraih piala, terdengar suara yang menggelegar dari langit seperti petir.
Tak disangka, ternyata Dewi Kuan Yin datang sebagai utusan Kaisar Langit. Dan mengatakan bahwa Chow dulunya adalah malaikat yang ahli dalam memasak. Namun karena telah membocorkan resep masakan langit, Chow akhirnya dihukum untuk turun ke bumi dan menjadi manusia konyol. Karena cinta yang begitu mendalam dan telah mengerti arti dari kebenaran, Kaisar Langit akhirnya mengampuni Chow. Namun Paman Tai membuat ulah terhadap Dewi Kuan Yin dengan cara menantangnya. Alhasil, Dewi Kuan Yin mengutuk Paman Tai menjadi anjing. Sedangkan Bull yang sangat jahat mendapatkan hukuman kejam, yaitu dadanya menjadi bolong. Bertepatan pada saat malam Natal, Chow diberitahu oleh Agus tentang Turki yang sebetulnya selamat dari penembakan. Karena Turki saat itu telah menangkis peluru, menggunakan gigi emasnya. Bahkan dokter juga mengubah penampilan Turki, menggunakan operasi plastik yang membuatnya kini menjadi wanita yang cantik dan glowing. Di akhir film, Chow yang sebetulnya hanya menyukai wanita cantik, akhirnya menerima cinta Turki dengan sebuah gambar hati yang tertusuk oleh panah. Dan film pun selesai. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam olahraga.